berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa pada siang hari ini. Siapa KM? Mas Ruki, silakan. Sebelum belajar awalnya kita berdoa. Berdoa mati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Hari ini sebelum kita belajar, coba cek lagi di samping kanan dan kiri kalian, di bawah kolong meja kalian. Jika menemukan sampah silakan diambil, lalu dirapikan. Kemudian pakaian kalian jika belum rapi silakan rapikan. Yang belum dimasukkan ke dalam celana atau rok silakan rapikan dulu bajunya ya. Siapkan alat tulis kalian di atas meja. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap belajar pada siang hari ini? Siap. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir? Ya baik, alhamdulillah hadir semua ya. Apa pelajaran kita pada siang hari ini? Apa materinya? Pidato, teks pidato persuasif. Pekan lalu kita sudah belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan dalam pidato persuasif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai menyajikan pidato persuasif terkait dengan pikiran, gagasan, arahan, kemudian pesan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian kondisi sosial ataukah keragaman budaya secara tertulis. Jadi KD-nya adalah bagaimana kita nanti bisa menyajikan berarti kalian harus bisa menulis, menuangkan gagasan, menuangkan pikiran dalam pidato persuasif yang temanya itu berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian berkaitan dengan kondisi sosial dan keragaman budaya. Ya. Kemudian tujuannya apa? Agar kita bisa menyajikan pidato persuasif dengan model pembelajarannya pada kesempatan kali ini adalah PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana belajar menyajikan teks pidato persuasif. Namun Ibu akan menyampaikan bagaimana penilaiannya. Penilaiannya adalah bagaimana kalian bisa menyajikan pidato persuasif dengan ketepatan, kelengkapan dalam segi struktur pidato persuasif dan kemudian di dalamnya juga menggunakan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi penulisannya kemudian struktur maupun kaidah kebahasaannya itu harus lengkap. Itu penilaian secara keterampilan. Ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Kemudian ada penilaian spiritual dan penilaian sikap. Tadi kalian sudah berdoa, kemudian nanti bagaimana kita menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap tugas yang akan kita kerjakan pada siang hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, pekan lalu kita sudah belajar pidato persuasif mengenai analisis terkait dengan struktur dan kebahasaannya. Sekarang, masih ingatkah struktur dalam pidato persuasif? Coba, Ayuning tahu apa struktur dalam pidato persuasif dimaksudkan? Pembukaan, isi, dan penutup. Bagus, tepuk tangan buat Ayuning. Dalam pidato persuasif ada struktur yaitu pembukaan, kemudian isi dan penutup. Ada kaidah kebahasaannya juga. Ada yang tahu dua diantaranya nih. Karena kaidah bahasa itu banyak, dua diantaranya. Ada yang mau menjawab siapa? Coba Adli, dua kaidah kebahasaan apa sebutkan? Kata kerja mental. Kata kerja mental, bagus. Tepuk tangan buat Adli. Ya, jadi dalam pidato persuasif itu harus menggunakan kaidah kebahasaannya dan harus memuat strukturnya. Ya, nah dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah pidato yang akan disampaikan oleh teman kita, Zaki.
Ya, akan menyampaikan pidatonya terkait dengan nasionalisme. Kita akan simak dan kalian harus amati. Apa yang kalian amati? Kalian amati dari segi strukturnya seperti apa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dari segi kebahasaannya, apakah menguat kebahasaannya yang tadi disebutkan yang sudah kita pelajari pekan lalu, apakah sudah ada atau belum. Ya, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Indonesia di SMP Negeri Bogor dan yang terhormat teman-teman sekalian yang sudah menyimak pidato ini. Pada hari ini, mari kita panjatkan puja yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pidato, saya akan perkenalkan nama saya Muhammad Said Febriansa, kelas dengan sekolah Jadi yang pada kesempatan kali ini saya akan berpidato bukan rasa kepala. Kita tinggal di sini. Topik yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, juga kaya akan keberagaman budaya. Tentu, hal ini membuat kita cinta dan bangga pada bangsa ini. Tapi, apakah kita benar-benar cinta dan bangga pada bangsa ini? Cinta dan bangga pada bangsa ini merupakan bagian dari nasionalis seolah tidak dianggap penting karena generasi muda lebih menyukai budaya luar daripada budaya sendiri. Mereka menganggap bahwa budaya luar lebih modern daripada budaya sendiri. Masalah nasionalisme ini merupakan masalah yang tidak boleh diambil karena nasionalisme merupakan wujud cinta bayangkan seluruh masyarakat Indonesia tidak mempunyai rasa nasionalisme, tentu rakyat Indonesia tidak akan cinta dan bangga terhadap rakyatnya. Mari kita bersama misalnya membeli produk-produk mempelajari dan mengalahkan budaya-budaya serta mengamalkan nilai-nilai Islam. Saya harap generasi muda bisa terus bergerak rasa Islam. Sekian pidato saya. Jika ada salah dan pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyimak Afgan. Coba komentari bagaimana penampilan Zaki tadi. Suaranya terdengar tidak? Terdengar. Keras tidak? Oh, keras. Itu kan ya, jadi kedengaran ya. Kemudian Sukaris, dari isi yang disampaikan oleh Zaki tadi, apakah strukturnya lengkap? Lengkap. Ada pembukaannya tidak? Ada. Kemudian ada isinya? Ada. Penutupnya ada? Ada. Baik, silakan duduk Sukaris. Tadi Zaki sudah menyampaikan terkait rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai rakyat Indonesia. Kemudian di situ juga menguat dari pendahulu pembukaannya. Di situ ada salam, kemudian rasa syukur, ucapan rasa hormat, kemudian masuk ke isi. Perkenalan juga ada ya tadi ya. Nah, kemudian tadi isinya tentang apa, Ferdi? Isi pidato tadi. Rasa
Rasa nasionalisme. Ya, silakan duduk kembali. Jadi isi pidato tadi terkait dengan rasa nasionalisme ya. Nah, penutupnya ada tidak? Ada. Pesan yang disampaikan oleh Zaki ada tidak? Ada. Ada yang mau menyebutkan pesannya apa? Coba sebutkan pesannya apa? Rasa nasionalisme di generasi muda akan terus tumbuh. Rasa nasionalisme di kalangan pemuda akan terus tumbuh. Ya, terima kasih. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Zaki tadi memuat terkait dengan strukturnya dari pembuka, kemudian isi, dan kemudian penutup. Pembahasannya tadi sudah muncul. Di situ ada kalimat persuasi. Kemudian ada kata teknis. Tadi kata teknis itu berarti kata kajian ya, kata yang khusus yang ada di dalam topik tertentu. Tadi tentang nasionalisme, seorang pemuda, kemudian cinta produk dalam negeri, begitu. Jadi setelah ini kita akan berkelompok bagaimana kalian membentuk sebuah kelompok, kemudian Ibu akan memberikan sebuah LKPD, lembar kerja siswa, yang nantinya kalian harus bisa membuat teks pidato persuasif dengan memuat struktur pidatonya dan kebahasaannya juga ada. Nah, Ibu cek lagi ya, Ibu akan ingatkan lagi. Nah, di sini ada strukturnya agar kalian tidak melupakannya. Kemudian ini dari ciri kebahasaannya juga ada. Kalimat aktif, kata tugas, konjungsi dan kawan-kawannya ada di sini. Kosakata emotif, ya kita sudah belajar pekan lalu. Kemudian kosakata bidang keilmuan, istilah, sinonim, persamaan kata dan kata benda abstrak. Ini harus memuat dalam pidato persuasif. Nah, Ibu akan memberikan teks pidato persuasif, namun sebelumnya ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Paham semuanya ya? Kita akan membentuk sebuah kelompok. Jadi ada 5 atau 6 dalam satu kelompok yang terdiri dari 9 kelompok. Coba kelompok 1. Sabira, Azza, ya dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, ada 9 kelompok semuanya. Sekarang Ibu akan berikan lembar kerja jawaban yang harus kalian kerjakan. Ini kalian kerjakan di sebaliknya. Ibu sudah menyediakan lembar jawaban, kalau tidak mau di belakangnya saja ya. Waktu pengerjaannya selama 30 menit. Kalian silakan diskusi, mencari informasi, mencari gagasan yang harus kalian tuangkan. Temanya tentang apa? Temanya tentang keadaan sosial. Bisa dipahami? Ya. Silakan dibagikan sesuai kelompok ya. Satu kelompok 1. Silakan satu di dalam. Sebentar. Kelebihan 1. Ada kelebihan 1. Ada yang kurang? Kelompok yang kurang siapa? Sudah cukup? Udah Bu. Sudah. Kalau sudah, silakan berbalik badan, silakan atur posisi duduknya senyaman mungkin untuk berkelompok. Ya. Langsung pada isi pidatonya, langsung dari pembukaan, isi, penutup. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tulis nama dasar. Langsung masuk pada pidatonya.
lalu nomor 2-nya langsung kepada pidato yang ditulis. Ya, yang memuat dari struktur dan bahasa Indonesia. Iya, disuntik itu berarti diperbaiki. Kalau misalnya semua dikumpulkan, sebelum dikumpulkan, diperiksa lagi. Ada kesalahan atau tidak, nanti dicek. Iya, kerangka pikiran. Sebelum menulis pidato, kerangkanya seperti apa yang mau ditulis, lalu isinya juga. Nanti nomor 2 dan selanjutnya isinya langsung. Dari pembukaan, isi, kemudian penutup langsung kepada pidato. Jangan lupa nanti disuntik, diperbaiki kalau mau dikumpulkan. Baik. Iya. Ya, ini kan tema kan jadi temanya apa? Tema nanti judulnya langsung pada isi pidato. Iya. Makasih Bu. Iya. Salah. Salah. Siapa yang mencari yang disalin? Sedang membaca.
Kita mati-mati PNPL. Waktunya 5 menit lagi ya. Bazaduk. Baca. Ya tidak. Ya bisa lah. Ya bisa baca. Wis lemu bae. Nyoba. Sudah semua? Ya, itu silakan 5 menit lagi. Please.
Baik, waktunya sudah selesai. Ya. Sekarang silakan menghadap kembali ke papan tulis. Setelah kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, kita akan melanjutkan dengan mempresentasikannya. Nah, untuk presentasi pertama, ini harus dibacakan pidato yang sudah kalian susun bersama kelompok ya. Perhatikan dari intonasinya, kemudian dari ekspresinya, dibaca pidato ini. Untuk penampilan pertama, presentasi pertama, silakan tampil. Kelompok Kelompok 5 terlebih dahulu. Silakan Zaki untuk menyampaikan hasil kerja kelompok ini. Tepuk tangan untuk Zaki. Keras suaranya, harap yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu panggilannya berakhir. Ibu panggilannya berakhir. Yang terhormat Ibu atau Bapak Guru SMPN Negeri 1 Jombang, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang sedang menyimak pidato ini. Mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul bukan rasa. Hadirin yang berbahagia, kita tinggal di Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman budaya. Tentu, keberagaman ini membuat kita bangga terhadap tanah air. Tapi, apakah kita benar-benar cinta terhadap tanah air ini? Pada era globalisasi ini, generasi muda sudah tidak peduli lagi tentang nasionalisme, dan itu merupakan hal yang salah. Jika kita tidak ada nasionalisme, tentu kita tidak akan mencintai tanah air ini. Hadirin yang saya hormati, nasionalisme adalah bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Bayangkan, jika seluruh masyarakat Indonesia tidak memiliki rasa nasionalisme, maka seluruh masyarakat tidak mencintai tanah air kita ini. Maka dari itu, mari kita temukan rasa dan sensitivitas untuk tanah air ini, seperti mempelajari dan melestarikan budaya tanah air ini, serta
tidak menganggap bahwa budaya luar lebih modern daripada budaya sendiri. Sekian pidato dari saya. Saya harap rasa nasional kita akan terus tumbuh untuk negeri ini. Terima kasih telah menyimak pidato saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nanti dulu, jangan dulu selesai. Kita akan menyimak komentar penilaian dari kelompok lain. Silakan penilaian dari kelompok berapa? Kelompok 4. Bagaimana penampilannya Tiara? Isinya memberikan informasi. Strukturnya lengkap atau tidak? Lengkap. Ada pembukaan? Ada. Isi? Ada. Penutupnya ada? Ada. Baik. Satu komentar lagi. Silakan komentari dari kelompok 2. Tiara, kelompok 2. Silakan komentari. Bagaimana penampilan dari kelompok 5? Bagaimana? Yang keras suaranya? Bagus. Kenapa bagusnya? Intonasinya terdengar. Intonasinya terdengar. Ya. Isi strukturnya ada tidak lengkap? Ada lengkap. Lengkap. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Ya. Baik. Silakan untuk akhiri pidatonya. Sekian pidato saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk mempresentasikan kelompok 1. Samira. Tepuk tangan untuk Samira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas surah hikmatnya yang tiada terhingga diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ia mengatakan Yang lain simak. ya, dengan kalimat pendek yang sangat indah. Resep sukses. Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain beralasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Teman-teman yang saya banggakan, setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki motivasi yang tidak sama. Seorang anak mau belajar dan bekerja ranking pertama karena diiming-imingi akan diberikan sepeda oleh orang tuanya. Hal ini biasanya bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Sesungguhnya kalian pun sudah menyadari bahwa motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila seseorang tidak mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Itu saja pesan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 9 untuk mengomentari presentasi dari kelompok 1. Ya, Intonasi pas, suara kedengaran. suara terdengar. Bagaimana isi pidatonya? Lengkap apanya? Pembuka penutup isinya lengkap. Baik, satu lagi silakan komentari dari kelompok 5. Tadi sudah tampil, silakan komentari Ferdi. Bagus, suaranya jelas. Lengkap strukturnya. Penutupannya ada. Ya, baik. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah, presentasi berikutnya silakan presentasikan dari kelompok berapa?
mempresentasikan hasil penulisan teks pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengannya kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul sampai sekarang secara sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nurul selaku guru bahasa Indonesia yang mengajar kelas 9G dan teman-teman saya yang saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berpidato persuasif singkat tentang motivasi. Motivasi agar sukses meraih cita-cita. Pertama, tahu kendala dalam belajar, tentunya karena malas, atau kendala dalam proses belajar. Solusinya, kita harus memberi jeda untuk istirahat, menentukan gaya belajar kita, hindari gangguan yang membuat kita malas. Jika kita terus berusaha, jangan pantang menyerah. Jadilah siswa yang pantang menyerah, belajar dari kegagalan, belajar dari apa yang tak kamu bisa, menghalangi apa yang kamu bisa. Ingatlah orang tua yang sudah menyekolahkan kita, bekerja keras untuk kita, buatlah mereka bangga. Kuncinya, jangan tinggalkan sholat, terus berdoa agar kita belajar dengan sungguh-sungguh dan sukses meraih cita-cita. Ini memang tak mudah, tapi jika kita melakukannya tiap hari dan terus berusaha, kita pasti bisa. Mungkin sekian pidato persuasif singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentari kelompok berapa kan? Kelompok 3, komentari dari kelompok 3. Iya, silakan komentari. Motivasi untuk belajar. Ya, suaranya keras. Lengkap, terima kasih ya undangan. Selanjutnya komentari dari kelompok 7. Mana kelompok 7? Oh iya, kelompok 8. Agung. Silakan Agung, komentari berdiri. Bagus, bagus ya? Suaranya terdengar. Kemudian intonasinya bagaimana? Intonasinya jelas. Silakan dari kembali Agung. Terutama buat kelompok 8. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Tepuk tangan buat kelompok 7. Setelah kalian mempelajari secara berkelompok, ya, kita akan menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari proses menyajikan atau proses menulis terkait dengan pidato persuasif. Silakan simpulkan kelompok berapa? 6. Simpulkan apa yang sudah dipelajari dari proses pembelajaran di siang hari ini. Ya, silakan Aiden. Dari pelajaran hari ini, kami semua bisa menyimpulkan mengenai struktur dari pidato persuasif dan juga kaidah kebahasaannya. Ya, tepuk tangan buat ini. Kemudian, satu lagi, apa yang sudah kita pelajari? Apa yang kita pelajari pada siang hari ini terkait dengan menyajikan teks pidato persuasif? Coba dari kelompok Naila, ya, kelompok berapa? 4, silakan. Boleh, Naila boleh. Saya simpulkan dari materi
Iya, tepuk tangan untuk Naya. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Bagaimana kalian menyajikan pidato persuasi itu harus memuat struktur pidatonya dari pembukaan, isi, dan penutup. Nino, kemudian itu Andika ya. Kemudian yang kedua harus menggunakan kaidah kebahasaannya dari kalimat aktif, kemudian dari kata kerja mental, kemudian dari kata kerja teknis, sinonim, kemudian ada nomina abstrak ya. Itu harus dilengkapi kembali. Nah, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Coba apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Coba Fala, sampaikan Fala. Silakan. Saya merasa sangat senang, sedikit pusing aja. Iya, kemudian apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui struktur pidato persuasi. Dapat mengetahui teks pidato struktur pidato persuasi. Baik. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada siang hari ini? Coba sampaikan. Diara, silakan Diara. Sampaikan Diara. Susah tidak membuat teks pidato persuasi? Sedikit susahnya, berarti bisa ya? Bisa. Ya baik, tepuk tangan untuk Diara. Satu lagi, bagaimana apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini? Coba sampaikan, Mas Juki. Bunda tidak dalam mempelajari pidato persuasi ini. Sulit, apa yang sulit? Menyusun kata-katanya. Kemudian apa yang kamu rasakan? Oh, ya belajar yang rajin ya Mas Zuki ya. Baik, tepuk tangan buat Mas Zuki. Ya, kita sudah pelajari bagaimana menyusun teks pidato persuasi. Sekarang silakan kumpulkan hasil kerja kelompoknya sampai ke rumah. Sampai ke depan ya. Sudah, sini dikumpulkan. Ini menjadi penilaian kelompok yang nanti Ibu akan nilai hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, yang mana kalian harus mampu membuat menyajikan teks pidato persuasif dari segi strukturnya, memuat struktur dan menggunakan kaidah kebahasaannya. Waktunya 10 menit, jadi kalian membuat pidato singkat. Temanya terkait dengan lingkungan hidup. Silakan diberikan satu persatu. Tidak ya dibaca. Seperti tadi yang pembelajarannya ya. Itu jatuh apa aturan nih? Ada yang kurang? Iya, sendiri.
Boleh di depan, boleh di belakang makanya. Kerjakan dengan tenang ya.
tulisannya ya. Sudah selesai? Baik, silakan rapikan dulu. Semuanya rapikan. Nah, setelah kita mempelajari terkait pidato persuasif, ya kalian tadi sudah menyajikannya, menyajikan gagasan, arahan, pesan dengan tema lingkungan hidup. Nah, nanti ke depannya, rapikan dulu duduknya silakan. Nanti dulu dirapikannya. Untuk kedepannya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tema baru, yakni tentang cerita pendek. Ya, jadi nanti kalian akan melihat cerita pendek dan pelajari baca cerita-cerita pendek yang kalian temukan baik di media sosial ataukah di platform yang lainnya. Ya. Nah, setelah kalian baca, setelah kalian mengerjakan, nanti ibu nilai hasilnya. Nah, ini adalah salah satu proses pembelajaran yang nilainya akan diakumulasikan ke penilaian akhir semester nanti. Belajar yang rajin, banyak baca, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Syauki pimpin doanya.